Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safanatun Hasna dari kelas 2 APG PAUD. Saya akan menceritakan tentang dongeng fabel berjudul Anak Tikus dan Singa. Tikus adalah salah satu hewan kecil yang cenderung penakut. Sedangkan singa adalah raja hutan yang paling ditakuti oleh hewan-hewan yang berada di hutan. Tapi tahu nggak kalian kalau tikus kecil ini bisa loh menolong singa sebesar ini? Mau tahu ceritanya? Pada suatu hari yang cerah, terlihat singa sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang. Matanya meremelek karena menikmati sejuknya udara yang menerpa wajahnya. Semilir angin membuatnya terasa ngantuk. Tak lama kemudian, singa pun tertidur dan bermimpi nyenyak. Tak lama dari itu, terlihat seekor tikus yang sedang berjalan arah pulang. Ia terburu-buru karena ingin cepat sampai di rumahnya. Sampai-sampai ia tidak sadar bahwa ia melewati wajah sang singa. Sang singa bangun. Ia sangat marah, sehingga ia menangkap tikus dengan cakarannya. Ia ingin membalas dendam kepada tikus. "Berani-beraninya kau membangunkan aku, tikus. Apa maksudmu melewati mukaku sehingga aku bangun?" Sang singa pun sangat marah kepada tikus. Karena mimpi indahnya seketika buyar hanya karena tikus. Maafkan aku, singa. Aku tidak sengaja melewati wajahmu. Tolong lepaskan aku." "Aku tidak akan melepaskan kamu." Singa itu sangat marah karena tidurnya terganggu. "Tolong lepaskan aku. Jangan makan aku, singa. Aku mohon maaf. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku berjanji akan menolongmu jika engkau membutuhkan bantuanku." Tikus memohon kepada singa. "Menolongku? Kamu saja hewan yang kecil, mana mungkin menolongku? Hahaha. Tolong lepaskan aku, singa. Aku minta maaf. Aku tidak akan mengganggumu lagi." "Baiklah, aku akan melepasmu. Memakanmu saja aku tidak akan kenyang. Aku akan melepaskanmu dengan syarat kamu tidak akan menggangguku lagi dan tidak berkeliaran di sekitar sini." Singa itu pun memberi perintah kepada tikus untuk tidak mengganggunya. "Baik, singa, aku tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih telah membebaskanku." Tikus itu pun lari untuk menuju pulang karena merasa lega telah bebas dari ancaman maut yang telah menyiksanya. Beberapa hari kemudian, terlihat seekor singa sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Ia tidak menyadari bahwa banyak jebakan yang dipasang dengan sengaja oleh para pemburu untuk menangkapnya. Dan benar saja, raja hutan tersebut terperangkap dalam jala. Ia pun tidak dapat berkutik di dalam jala. Jala yang terbuat dari tali yang besar dan tebal itu tidak bisa membuat singa keluar dari jala. Singa pun meronta-ronta, tapi tetap saja ia tidak bisa keluar dari jala tersebut. Untuk melepas kekesalannya, singa pun mengaum sekencang-kencangnya. Tikus yang tidak berada jauh dari suara auman tersebut mendengar auman suara singa. "Apakah itu suara singa? Apakah dia sedang kesusahan? Aku harus segera menolongnya." Setelah mendengar auman singa, tikus pun berlari sekencang-kencangnya menelusuri suara singa itu berasal. Setelah menemukan singa, benar saja, singa itu terperangkap dalam jala dan juga tergantung di dalam jala. "Tenang, singa, aku akan menolongmu." Tikus pun berusaha dengan keras lompat ke dalam jala tersebut dan menggerogotinya. Karena jala tersebut tebal dan keras, tikus harus terus-terusan menggigit dengan tekun. Lama-kelamaan jala satu persatu pun bisa lepas. Singa pun dapat lari dari jala tersebut. "Terima kasih, tikus, kamu telah membebaskan aku."
Sama-sama singa, aku sudah berjanji akan menolongmu. Aku sangat berterima kasih kepadamu tikus, sebab bantuanmu aku bisa lolos dari jala tersebut. Maafkan aku telah berburuk sangka kepadamu. Aku telah meremehkan kamu. Setelah kejadian itu, singa dan tikus pun berdamai. Hidup saling rukun dan saling tolong-menolong ketika saling membutuhkan. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita dongeng fabel singa dan tikus adalah kita dapat mengajarkan anak pentingnya tolong-menolong dan menepati janji. Kita juga dapat memberitahu anak untuk tidak meremehkan orang lain yang kita anggap lebih lemah daripada kita. Juga saling menghargai di kehidupan ini. Cukup sekian dongeng fabel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.